Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Teman-teman, kali ini kita sudah memasuki 10 hari kedua di bulan Ramadan nih, Pak. Iya, babak kedua. Babak kedua. Kalau kata hadis Nabi itu katanya 10 hari kedua penuh dengan maghfirah, ampunan, walaupun ada yang menyatakan satu hadis tersebut lemah ya, tapi ya nggak apa-apa lah buat motivasi gitu ya. Iya, buat ada fadhailul amal itu nggak apa-apa. Buat menjadi penyemangat ketika beribadah. Daripada nggak ibadah kan cuma gara-gara memperdebatkan hadis. Ini hadis doif, akhirnya dia nggak sholat, akhirnya dia nggak terawih. Akhirnya dia kagak termotivasi. Nggak termotivasi karena nggak ada motivasi, karena manusia itu hidup karena motivasi, Bang. Betul. Motivasi lu apa gitu. Nah, teman-teman, kali ini gue akan membahas tentang ada amalan di bulan Ramadan lah, atau seputar bulan Ramadan. Yang pertama terbesit dalam pikiran gue nih, Bang. Kira-kira kan kalau misalnya di bulan Ramadan, yang namanya bulan Ramadan Syahrul Quran. Iya, bulan dimana diturunkannya Al-Quran. Dan amalan-amalan sunnah itu dilipat gandakannya luar biasa. Betul. Yeah. Pertanyaannya, sekarang kan ada anak-anak murid gua nih ya. Ente punya murid? Ya, murid-muridan. Ada 2 biji. Ada anak-anak murid yang misalnya ngafal atau baca Al-Quran, itu kadang misalnya mager nih, gitu. Apalagi ngafal nih, ngafal kadang ada yang menghafal itu mau tidur. Terus dia ngafalnya lewat HP sambil tiduran. Kira-kira boleh nggak tuh? Ayo. Maksudnya apa nih? Ngafal Quran sambil rebahan atau baca Quran sambil rebahan? Dua-duanya deh, gimana? Gini, ini menurut pengalaman pribadi aneh ya. Ya. Yang pasti baca Al-Quran itu kita nggak bisa kita samakan kayak baca buku-buku pada umumnya ya. Maksudnya bisa ya dengan cara-cara hal-hal biasa. Ada perlakuan khusus ketika kita harus berhadapan dengan Al-Quran, karena bagaimanapun juga Al-Quran itu adalah kitab suci kita yang kita jadikan pedoman dalam hidup kita. Ya makanya ada banyak kitab yang bahas tentang ya hamalatil Quran, al-adab fi hamadul adab dalam membaca Al-Quran. Itu banyak adab-adabnya ya. Salah satunya ya ketika kita mau menghafal Al-Quran atau membaca Al-Quran harus dalam keadaan yang suci. Berwudu dulu, jangan langsung habis cemak apa gitu langsung toto megang Quran ya. Kudu wudu dulu, suci dulu. Tempatnya suci. Tempatnya juga suci, dalam keadaan yang suci pula. Terus ya, dan usahakan menghadap kiblat menghadap ke kiblat, pastikan. Terus ya, tapi walaupun nggak menghadap kiblat sih it's okay. Iya, kan adab utamanya, Bang. Adab utama. Jadi gitu ntar dulu kita bahas dulu. Jadi adab utamanya kayak gitu ya. Usahakan itu cara kita memperlakukan khusus Al-Quran. Ya kayak kita memperlakukan sebagai seorang kekasih yang dengan cara yang istimewa lah kayak gitu kan. Menghadap kiblat, habis itu ya niatnya juga harus yang baik untuk membaca, mentadabur isinya dan juga mengamalkan isinya. Nah kayak gitu. Ya itu adab-adab utamanya ya. Adab-adab utama sebagai satu cara kita menghormati Al-Quran. Lalu banyak banget pertanyaan di luar sana bagi para penghafal Al-Quran. Kadang kan menghafal Quran itu kan murojaah khususnya. Murojaah itu kan kadang spontanitas aja gitu, Bang. Kadang kalau dulu pribadi saya dulu kalau misalkan bahkan lagi bawa motor itu kadang bismillah. Jadi tiba-tiba kalau lagi kosong tiba-tiba bismillahirrahmanirrahim alif lam mim dzalik. Saya itu sambil ngafal, sambil ngulang. Sambil murojaah lah, sambil baca. Kadang dari misalkan waktu masih di Jogja, dari kos, dari pondok gitu, dari pondok ke kampus kadang sambil murojaah bolak-balik gitu kan. Ya itu nggak apa-apa, karena fungsinya untuk menjaga hafalan. Kasusnya juga sama kayak tadi tuh, kayak yang orang menghafal tiduran, sambil tiduran tadi. Tiduran dalam arti tiduran memang karena sudah lelah ini ya, karena memang sudah capek gitu kan, tapi masih ada harapan, masih ada keinginan untuk beribadah, pengen menghafal hafalannya. Itu nggak masalah, karena ada ayat tuh allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubi.
Karena orang yang mengingat Allah itu entah itu dalam keadaan apapun, Ya. entah sambil berdiri, waku'u dan sambil apa tuh sambil rebahan tuh nggak masalah. Nggak masalah. Cuman adab-adab utamanya itu yang harus dijaga. Contohnya apa? Ya contohnya niat. Niatnya itu misalkan beneran niatnya itu untuk menghafal, untuk memurojaah, jangan sampai hafalnya lupa. Ataupun mungkin menjadi rutinitas tertentu sebelum mau tidur. Ya. Jadi sambil sebelum mata itu terpejam ya sambil ngulang dulu gitu kan, itu nggak apa-apa. Sambil wudunya dijaga. Ya. Nah itu bagus. Kalau motifnya dia ini mager gimana? Mager. Ya beda cerita itu kalau mager. Mager emangnya asalnya malas, tapi ya itu sebenarnya gini, adab itu bukan berarti kewajiban loh ya. Ya. Itu cuman tata cara menghormati. Entah ente misalkan mau sambil rebahan, tetap itu dapat diartikan sebagai ibadah, tapi memang kurang adabnya terhadap Al-Qur'an. Tapi boleh gitu ya. Boleh. Adabnya kurang. Betul. Asal jangan melakukan di beberapa kondisi lah, kayak misalkan lagi di kamar mandi gitu kan, tiba-tiba sakit senengnya murojaah atau murojaah di dalam kamar mandi kan bismillahirrahmanirrahim alif lam mim gitu. Itu janganlah. Ya. Ataupun dalam keadaan misalkan yang keadaan yang kita belum suci segala macam itu nih. Emang di kamar mandi apa sih namanya, nyanyi aja Ya dilarang. larang ya. Apalagi kita apa sih namanya, baca ayat-ayat suci gitu. Bahkan Anda pernah ketemu sama seorang Habib itu bilang sampai terlintas di pikiranmu gitu ya ketika memandang lobang gitu, lobang kloset itu ya. Ada pikiran menghafal pikiran isi Al-Qur'an itu katanya udah nggak boleh itu bilang. Sampai segitunya. Kenapa? Bagaimana kamu jangan sampai seperti itulah gitu. Ketika ketika memandang lubang tempat itu loh, atau lubang itu kloset itu kok sampai kepikiran Al-Qur'an itu jangan sampai itu. Karena itu bisa salah satu adabnya begitu. Oke. Mungkin itulah dikit.